Ghazali dalam diri kita ini ada sifat bahimiyah, sifat binatang. Apa sifat binatang? Buas. Setiap kita manusia ini memiliki sifat bahimiyah, naluri buas kebinatangan. Maka di akhirat nanti itu setiap kita dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatan kita waktu di alam dunia. Kenapa? Sifat bahimiyah, sifat buas kebinatangan. Ada orang yang dibangkitkan badannya manusia tapi mukanya muka macan. Kenapa mukanya macan? Karena waktu hidup di alam dunia amalannya amalan macan. Apa amalan macan? Orang yang zolim, mau menang sendiri, nggak mau dengar omongan orang, sukanya menindas, itu amalan macan. Lihat sajalah, dimanapun ada hutan, pasti rajanya macan. Betul. Walaupun hutan belum pernah mengadakan pilkada, tapi macan tidak mau tahu ada pilkada atau tidak, pokoknya saya raja. Setelah macan naik ke raja, bukan melindungi rakyatnya, ini malah makanin rakyatnya sendiri. Solim, mau menang sendiri, egois, mereka dibangkitkan badannya manusia, sifat bahimiyahnya keluar, mukanya muka macan. Na'udzubillah min. Ada lagi orang yang dibangkitkan badannya manusia tapi mukanya muka monyet. Bu, ibu tahu monyet? Taunya jangan ngeliatin saya dong. Kenapa? Karena waktu hidup di alam dunia amalannya amalan monyet. Apa amalan monyet? Tamak, rakus, serakah. Itu amalan monyet tuh. Gak percaya, kapan-kapan saudara mampir ke kebun binatang, berhenti di depan kandang monyet, kasih pisang dimakan. Betul apa tidak? Kasih lagi tangannya megang, kasih lagi kakinya nyekel. Mulut makan, tangan megang, kaki nyekel. Temannya kita kasih, masih disambar juga. Monyet. Selama mental monyet masih bergentayangan di Aceh Singkil, selama mental monyet masih bergentayangan di Provinsi Aceh, selama mental monyet masih bergentayangan di Indonesia, kesejahteraan, kemakmuran buat rakyat cuma tinggal kenangannya saja. Yang kaya akan bertambah kaya, sementara yang miskin akan tambah sengsara. Kenapa? Mental singgung kan? Sifat bahimiyah, naluri kebinatangan, buas. Ada lagi orang yang dibangkitkan badannya manusia tapi mukanya muka tikus. Kenapa? Waktu hidup di alam dunia amalannya amalan tikus. Apa amalan tikus? Suka menggerogoti barang yang disimpan rapi-rapi. Beras rakyat disimpan di Bulog, digerogoti. Pupuk rakyat disimpan rapi-rapi, digerogoti. Suami naruh uang di bawah lipetan baju. Ayo ngaku lu, ngaku. Maling, pencoleng, begal, koruptor dibangkitkan badannya manusia tapi mukanya muka tikus. Na'udzubillah min.
Itulah gambarannya orang jauh dari nilai akhlak, sama seperti hewan, bahkan lebih buas dari binatang. Nggak lagi tahu mana halal, mana haram, mana hak, mana batil, diterabas. Hidup sudah tidak lagi punya nilai-nilai norma. Sepuas-puasnya ayam jago. Apa ayam jago bahasa Aceh singkirnya? Jogok. Gogok. Jogok. Jogok. Sepuas-puasnya ayam jago. Dari dulu yang diperkosa selalu ayam biang. Belum pernah saya mendengar ada ayam jago memperkosa ayam itik. Tapi lihatlah, orang jauh dari nilai ajaran agama, mengesampingkan nilai-nilai akhlak, lebih puas. Ada paman memperkosa keponakannya, ada guru mencabuli muridnya. Luar biasa, orang tua kandung tega menggorok leher darah dagingnya. Ini gambaran betapa penting nilai-nilai akhlak. Maka tepatlah baginda Nabi diutus ke alam dunia memperbaharui akhlak manusia. Akhlak kepada siapa? Akhlak kepada Allah Subhanahu. Yang namanya berakhlak kepada Allah itu jaga kemurnian iman. Kalau menyembah hanya kepada Allah, maka minta tolonglah juga ke sana. Ini menjaga kemurnian, berakhlak namanya nih. Kadang-kadang kita ini mulut doang ngaku berakhlak kepada Allah, tapi perbuatannya beda. Mulut mantap bener ngomong, saya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengar di kantor mau ada mutasi jabatan, kasak kusuk nyari mbah. Ada di sini yang kayak begitu? Ada? Yang mana orangnya? Sholatnya menghadap Allah, tapi dagangan mau laris ngadep dukun. Kalau ada yang kayak begini, sudahlah besok-besok baca Fatihahnya diganti saja iya kena buduk wa dukun nasta'in. Berakhlak kepada Allah artinya menjaga kemurnian iman, menyembah hanya ke sana dan minta tolonglah juga ke sana. Maka memperingati Maulid malam ini, tingkatkan kualitas iman. Mana indikasi tingkat kualitas iman itu bertambah? Indikasinya gampang. Kualitas iman meningkat, indikasinya memperbanyak amal dan menebarkan kebaikan dalam kehidupan. Itu indikasi iman bertambah. Mudah-mudahan yang hadir di sini nih landasannya karena iman meningkat kepada Allah. Amin. Hadir di alun-alun dicatat sebagai sebuah ibadah dan dilipat gandakan pahalanya. Saudara, amal ibadah dan menebar nilai-nilai kebaikan itu semua cantolannya adalah kepada iman. Karena itu saya katakan di awal, jaga kemurnian iman. Jangan sampai menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Dosa apapun yang kita perbuat, kalau kita taubatan nasuha, insya Allah Allah akan terima, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Kecuali menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dosa besar yang tiada terampun. Kita deh kalau syirik zohri, syirik terang-terangan, insya Allah kita nggak bakalan nyembah gunung, nyembah patung, nyembah batu. Insya Allah kita nggak bakalan. Itu syirik zohri namanya, terang-terangan. Tapi tanpa kita sadari, kita sering terjebak kepada syirik yang sifatnya khafi, samar, remeng-remeng. Contoh, saya habis beli perkutut, rezeki saya lancar. Nah, jangan gara-gara hobi menyebabkan kita terjebak jadi syirik khafi. Ini yang menyebabkan amal ibadah dan kebaikan kita tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Atau saya habis pakai cincin ini nih Pak nih. Oh, jangankan anak gadis, nenek-nenek ngeliatin lemes nenek-nenek. Nenek-nenek buat apaan, udah expired. Karena itu jaga kemurnian iman, sebab iman itu nyantolnya berbagai macam amal ibadah dan kebaikan yang kita tebar di alam dunia. Sebab kebaikan dan ibadah yang kita lakukan, Allah nggak ngambil keuntungan sedikit pun. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu menanam pohon kebaikan, buah kebaikan akan kamu terima. Kalau kamu menanam pohon kejahatan, buah kejahatan akan kembali buat dirimu juga. Allah tidak mengambil keuntungan. Amal ibadah, kebaikan yang kita tebar, landasannya iman kepada Allah, itulah yang akan menemani perjalanan kita ke akhirat nanti. Itu yang jadi bekal. Maaf ya, maaf. Ini yang hadir di alun-alun sini kan semuanya nih calon-calon jenazah. Betul ya? Ada manusia yang hidup terus-terusan. Mumpung kita masih diberikan hidup, umur panjang, jaga kemurnian iman, perbanyak ibadah, dan tebarkan nilai-nilai kebaikan. Itulah bekal kita. Kata Nabi, nanti saat jenazah kita digotong orang ke kuburan, yang mengiringi cuma 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal. Nih yang mengiringi kita ke kuburan. Tapi sayang yang 2 pulang. Siapa yang 2? Ahluhu wa maluhu. Keluarga dan harta pulang. Mereka nggak mau menemani kita di dalam. Keluarga, anak yang kita sayang betul, begitu jasad kita dimasukkan orang ke dalam kubur, diuruk kita dengan tanah, anak kita nginjeknya paling kenceng tanah tersebut. Harta yang kita kumpulkan pergi pagi pulang malam hanya akan jadi rebutan ahli waris kita saja. Tapi yang jadi bekal perjalanan kita tidak lain adalah amal ibadah dan kebaikan yang kita tebar. Pak, mohon maaf ini kalau bapak-bapak meninggal duluan. Hoi, kalau bapak-bapak mati duluan. Ya, anaknya haus kali Bu. Repot pidato kalau ada saingan, repot ini. Kalau bapak-bapak mati duluan, jangan mengharap istri mau nemani masuk ke dalam. Pak, bagaimanapun cintanya istri kepada kita, begitu jasad kita dimasukkan orang ke liang lahat, istri paling cuma berdirian di tepi kubur, berlinang air mata sambil berkata, "Bang, sampai sini saja saya mengantar. Mudah-mudahan abang betah di dalam. Nggak usah naik-naik lagi, Bang." Bagaimanapun cintanya istri, dia nggak mau nemani kita. Padahal dulu masih muda pernah ngucap janji sehidup semati di bawah pohon toge. Bagaimanapun besar cintanya, dia nggak mau nemani. Bu, sekarang kalau ibu-ibu yang mati duluan, jangan mengharap suami mau nemani masuk ke dalam. Apa suami gak sedih ditinggal mati istri? Oh, jangan salah Bu. Buat kami para suami, istri itu belahan jiwa, pelipur lara. Apa suami gak sedih ditinggal mati istri? Siapa bilang? Bercucuran air mata. Mata yang kanan, mata yang kiri melotot nyari mana gantinya. Yang nemenin kita yang lain amal ibadah, tebarkan nilai-nilai kebaikan, itu yang jadi bekal perjalanan kita menghadap Allah Azza wa Jalla.
Karena itu jaga kemurnian iman, tingkatkan kualitasnya. Indikasi dari meningkatnya kualitas iman, hidup memperbanyak amal ibadah dan tebarkan nilai-nilai kebaikan. Ini yang dianjurkan, disuruh oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu. Iya, soal lanjut gampang. Air minumnya belum disiapin. Panitia. Panitia. Saudara, tadi Pak Bupati sudah sampaikan ini kali yang kedua saya bertemu beliau, silaturahmi yang kedua. 7 tahun lalu di Kota Rimo, Aceh Singkil, Hitanan. Memang seantero Nusantara semenjak Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ wafat, dakwah ini saya terusin, jihad dakwah ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Saya belum lama ke daerah Papua, Bintuni, leher Pala Garuda itu. Saya tempuh perjalanan bersama istri 9 jam. Lewat desa, masuk hutan. Ketemu rumah penduduk itu setiap 10 atau 15 kilo baru ketemu satu rumah penduduk. Dan memang umumnya ketika saya di atas panggung kayak begini nih, panitia selalu menyiapkan saya air putih. Padahal Ustadz ditawarin air jeruk kan diminum juga. Air putih. Bercanda. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan. Ngaku cinta kepada baginda Nabi, kualitas iman harus ditingkatkan, jaga kemurniannya. Buktinya apa? Hidup menebarkan nilai kebaikan dan memperbanyak amal ibadah. Satu. Yang kedua, resep keberhasilan baginda Nabi dalam menyebarkan risalah dakwah. Beliau punya prinsip yasiru wala tu'asiru. Mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Gampangin urusan orang, jangan dibikin susah. Islam agama yang mudah. Kehadiran agama Islam bukan mempersulit, justru ingin mempermudah agar manusia bahagia di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Kalau ada orang yang ngomong syariat Islam adalah mempersulit, malah menambah beban manusia, orang yang ngomong kayak begini goblok. Goblok, tahu goblok? Bego. Bego, ngerti bego? PA. PA, tahu PA? Orang PA minum es ditiup, PA. Justru ajaran Islam memudahkan kehidupan manusia agar cepat tercapai kebahagiaan di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Ayo kita lihat. Ada satu kaidah, taklilut takalif, menyedikitkan beban. Begini. Kalau kemampuan kita mengerjakan ibadah berkurang, otomatis penekanan terhadap ibadah itu ikut menurun. Inilah bukti agama Islam tidak memberatkan, justru memudahkan. Saya ulangi ini. Kalau kemampuan kita mengerjakan ibadah berkurang, penekanannya otomatis ikut menurun. Sholat wajib berdiri. Sholat wajib nggak berdiri? Wajib. Pak, saya sholat kalau berdirinya terlalu lama, dengkul saya gemeteran, Pak. Boleh nggak saya sholat sambil duduk? Boleh.
Kenapa? Kemampuan berkurang, penekanannya ikut menurun. Islam itu tidak memaksakan. Kalau wis ngono yo ngon. Kalau memang kemampuannya berkurang, penekanannya ikut menurun. Pak, saya sholat kalau duduknya terlalu lama, pantat saya ambeien, Pak. Boleh nggak saya sholat sambil berbaring? Boleh. Kemampuan berkurang, penekanannya ikut menurun. Pak, saya sholat kalau berbaringnya terlalu lama, pinggang saya encok, Pak. Boleh nggak saya sholat pakai isyarat? Boleh, saudara. Lihat, mana ajaran Islam yang memberatkan, justru memudahkan kok. Sholat wajib berdiri. Kalau nggak mampu, boleh duduk. Kalau nggak mampu, boleh berbaring. Kalau nggak mampu, boleh pakai isyarat. Kalau pakai isyarat masih nggak mampu, cepat-cepat bawa ke masjid. Kita sholatkan rame-rame. Innalillahi wa inna ilaihi. Mana ajaran Islam yang memberatkan? Dahulu di zaman baginda Nabi, ada orang laki datang tergopoh-gopoh lapor. Halak tuh ya Rasulullah, celaka saya ya Rasul. Kata Nabi, celaka kenapa? Siang-siang bulan puasa, saya sama istri nggak kuat, terpaksa saya nyelonong. Rupanya pengantin baru, tegangannya tinggi, syahwatnya gede. Tapi bagus, melanggar perintah, jujur, lapor sama baginda Nabi. Maafkan saya ya Rasul, siang-siang waktu bulan puasa, saya sama istri nggak kuat, terpaksa saya nyelonong. Kata Nabi, nyelonong bagaimana? Ya nyelonong lah. Kita lihat konteksnya, taklilut takalif, menyedikitkan beban, kemampuannya berkurang, penekanannya ikut menurun. Ini yang saya maksud. Kata baginda Nabi, ya sudah, kalau kamu melanggar perintah, bayar denda. Apa ya Rasul dendanya? Merdekakan budak. Saya nggak punya budak ya Rasul. Nggak punya? Nggak punya. Yang kedua lah, kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut, mutatabi'ain, nggak boleh diselang-seling. Ini kifarot. Kamu puasa 2 bulan berturut-turut, jangan diselang-seling. Sanggup? Nggak sanggup ya Rasul. Jangan puasa 2 bulan, yang sebulan saja saya nyelonong. Bagaimana yang 2 bulan bisa 2 kali nambah saya ini? Ya kalau nggak sanggup, yang ketiga lah, kasih makan 60 fakir miskin, 1 orang 1 mud, takarannya sampai kenyang. Kasih makan 60 fakir miskin sampai mereka kenyang. Sanggup? Nggak sanggup ya Rasul. Jangan ngasih makan 60 orang. Di rumah istri saya sehari masak, 3 hari libur. Nabi masuk ke dalam kamar, nggak lama keluar bawa sekeranjang korma. Kata baginda Nabi, ini korma bawa pulang, nanti sedekahkan sama orang yang paling miskin di kampungmu. Ya Rasulullah, apalagi di kampung saya orang yang paling miskin ya saya. Apes benerin orang nih Pak. Marah Nabi? Enggak, beliau senyum. Apa kata baginda Nabi? Sudah, bawa pulang korma itu, kasih makan anak istrimu. Ini konteksnya nih. Kemampuan mengerjakan ibadah berkurang, melanggar perintah, bukan denda yang dia dapat, tapi sekeranjang korma, sedekah junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, tiap tahun kita bikin maulid, jangan terjebak seremonialnya saja. Yang kedua, dengan memperingati maulid, kita jalankan syariat ajaran agama Islam ini dengan totalitas, sepenuh jiwa dan kesungguhan hati. Apa sebab? Supaya di akhirat nanti kita diaku sebagai pengikut baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapat syafaat beliau. Saya ingin tutup majelis kita malam ini dengan satu perenungan. Mudah-mudahan ini makin cinta lagi kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara,
diragukan lagi zahir batin baginda Nabi sayang dan cinta kepada kita. Tidak ada sejarah manapun seorang pemimpin yang cintanya kepada umat dan rakyat dari dunia sampai akhirat kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan diragukan kecintaan Nabi, pembelaannya kepada kita. Apa buktinya? Ini saya ingin sampaikan supaya jadi penghulu kita makin cinta lagi kepada Nabi. Pertama, bukti cinta Nabi kepada kita. Saudara, untuk ukuran hidup masyarakat Aceh Singkil, Nabi itu hidupnya sederhana. Rumahnya kecil, tidurnya di atas pelepah daun korma, kadang-kadang sampai berbekas kakinya yang mulia. Allahumma sholli wa barik alaihi. Penghulu para nabi dan rasul, Sayyidul Mursalin, Khatamun Nabiyyin, tidur beralaskan daun korma, berbekas di pipinya yang mulia. Sarapan paginya seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang 1-2 butir korma. Memang ini khususiat, tapi ini bisa kita jadikan iktibar dalam kehidupan kita. Dalam hidup Nabi yang demikian sederhana, Allah pernah menawarkan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, apa saja yang kamu minta aku penuhi, asal bisa membuat hati kamu senang. Mau apa Muhammad? Ngomong. Kamu mau harta yang banyak? Ngomong. Mau jabatan yang tinggi? Ngomong. Atau mungkin mau pangkat yang luas? Ngomong. Menjawab tawaran, mendapat tawaran dari begini, apa jawab Nabi kita? Izan ya Rabb, la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, apalah artinya harta banyak, jabatan tinggi, pangkat yang luas, itu tidak akan mampu menyenangkan hati saya selama masih ada satu saja umat saya yang ketinggalan di neraka. Harta, pangkat, dan jabatan tidak mampu membuat hati saya lapang selama masih ada satu saja umat saya yang tinggal di neraka. Walhasil, Nabi lebih memilih hidup sederhana karena mementingkan umat dan rakyat daripada hidup mewah bergelimang harta, pangkat, dan jabatan. Satu. Yang kedua, bukti cinta Nabi kepada kita umat ini. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, tanggal dan harinya sama ketika beliau dilahirkan ke alam dunia, Allah memerintahkan malaikat Israel, labbaik ya Allah, turun ke alam dunia, ambil ruh kekasihku Muhammad, cabut nyawanya pelan-pelan. Malaikat Israel turun ke dunia ditemani dengan malaikat Jibril ala suratil insan dalam bentuk manusia. Nabi lihat sebelah kanan Jibril, sebelah kiri Israel. Nabi berkata kepada malaikat Jibril, Jibril, ajal saya sudah dekat. Iya Muhammad, ajalmu sudah dekat. Kalau ajal saya sudah dekat Jibril, akhbirni mali indallahi minal karomah. Jibril, kasih tahu kemuliaan apa yang bakalan saya dapat begitu saya menghadap Allah Azza wa Jalla. Muhammad, nggak usah khawatir. Inna abwabas sama qad futihat. Pintu-pintu langit sudah pada terbuka. Para malaikat sudah menunggu dan siap menyambut kedatangan ruhmu yang suci. Nggak usah khawatir Muhammad. Alhamdulillah kalau itu buat saya. Tapi bukan itu yang saya tanya Jibril. Kalau saya pintu langit sudah dibuka, para malaikat sudah menunggu, alhamdulillah. Tapi pertanyaan saya, umat saya bagaimana Jibril? Umat saya. Umat kamu yang mana? Orang-orang Aceh Singkil yang jam 11 malam masih maulid di alun-alun bagaimana Jibril? Nih, kita semua yang ditanya nih.
Muhammad, umatmu di Aceh Singkil yang jam 11 malam masih maulid di alun-alun, nggak usah khawatir. Allah memberikan jaminan dalam hadis qudsi, inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Surga diharamkan dimasuki umat-umat lain sebelum umatmu Muhammad masuk lebih dulu ke dalamnya. Alhamdulillah. Inilah sangat istimewanya junjungan kita Nabi Muhammad. Karena kita jadi umat Nabi Muhammad, kita pun diberikan keistimewaan. Di akhirat dibangkitkan lebih dulu, dihisab lebih dulu, lewat sirotol mustaqim lebih dulu, masuk surga lebih dulu. Kalau toh mampir ke neraka juga lebih, ya resiko. Jibril, kalau memang Allah sudah memberikan jaminan kepada umat saya, hati saya lapang. Ayo Israel cabut ruh saya. Mulai dilakukan proses pencabutan ruh. Naik ruh itu ke lutut, ke pusat, ke dada, sampai ke tenggorokan. Ketika baginda Nabi ruhnya sudah sampai tenggorokan, sebelum ajal menjemput, 3 kalimat yang keluar dari bibir mulia beliau, as-sholah, as-sholah, an-nisa, ittaqun nisa, ummati, ummati. Sholat, dirikan sholat. Sholat, kerjakan sholat. Sholat, terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai yang terkandung dalam sholat. An-nisa, ittaqun nisa, wanita, lindungi, hormati, muliakan kaum wanita. Bu, ibu nih hutang jasa teramat besar kepada baginda Nabi Muhammad. Ayo lihat lagi sejarah baginda Nabi. Sebelum beliau dilahirkan ke alam dunia, 15 abad yang lalu, wanita itu diperlakukan sangat buruk dan sangat hina. Dahulu 15 abad yang lalu, sebuah keluarga kalau punya anak perempuan dianggap membawa aib. Kenapa? Anak perempuan tukang ngabisin beras. Yang kedua, anak perempuan tidak bisa diajak perang. Kenapa? Kegemaran suku-suku ketika itu berperang antara yang satu dengan yang lainnya. Punya anak perempuan dianggap aib keluarga. Apa yang mereka lakukan? Mereka pendam anak perempuannya hidup-hidup. Ini zaman jahiliyah. Enggak cuma diperlakukan buruk, tapi juga diperlakukan sangat hina. Dunia ketika itu cuma ada 3 peradaban besar, Romawi, Yunani, Asia Tenggara. Ketiga-tiganya sangat menghina kaum wanita. Di Romawi, seorang bapak boleh memperjualbelikan anak gadisnya. Di Yunani, seorang suami menjadikan istri komoditas barang dagangan di pasar. Di Asia Tenggara, di Cina, dinasti terakhir kerajaan Ming di Cina, itu pernah membangun istana dengan 1000 kamar. Kenapa? Karena istri raja 1000. Istri raja 1000. Istri raja 1000. Saya nggak bisa pikirkan kalau raja istrinya sampai 1000, itu raja kapan sempat pakai celana kolor ya? Pikirin, jangan bayangin sampean. Lahir manusia yang malam ini kita peringati, junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa syariat agama Islam diangkat dan dimuliakan. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, an-nisa imadul bilad, wanita tiang negara. Jikalau baik wanita, baik negara. Jikalau hancur negara, jikalau hancur wanita, maka hancur juga negara. Wanita tiangnya negara. Ya Allah,
ditamsilkan seperti sebuah tiang. Ketahuilah bangunan tidak akan mungkin berdiri kokoh tanpa ada tiang penyangga di tengah-tengahnya. Masjid kita kalau nggak ada tiangnya roboh apa tidak? Rumah kita kalau nggak ada tiangnya runtuh apa tidak? Begitulah kondisi kaum wanita, diangkat, dimuliakan oleh syariat ajaran agama Islam yang dibawa baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. An-nisa ittaqun nisa, wanita lindungi, muliakan, hormati kaum wanita. Yang ketiga, ummati, ummati. Lihat lagi sejarah. Nabi sebagai seorang suami di akhir hayat nggak manggil-manggil nama istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Sebagai seorang bapak di akhir hayat Nabi nggak manggilin anak kesayangannya Siti Fatimah radhiyallahu anha. Sebagai seorang kakek di akhir hayat Nabi nggak manggilin cucu kesayangannya Hasan dan Husain. Tapi di akhir hayat yang keluar dari bibir mulia baginda Nabi kalimatnya adalah ummati, ummati. Kita semua umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tingkatkan kualitas iman, jaga kemurniannya, memperbanyak amal ibadah dan terus menebarkan kebaikan. Jalankan syariat Islam dengan totalitas. Insya Allah ini semua merupakan satu pembuktian kita cinta kepada baginda Nabi, dan di akhirat nanti seluruh kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak, sudah jam 8 lewat 3 jam lebih ini. Saya masih harus melanjutkan perjalanan ke Sibolga karena besok pagi pesawat pertama harus kembali ke Jakarta. Di Jakarta harus juga mengisi beberapa rangkaian acara tabligh sampai malam hari. Terima kasih kepada Pak Bupati atas kerjasamanya. Saya titip teman-teman NU, tolong dibantu Pak Bupati